الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anwa'uha lan utawi pira-pira warnane zakat iku kathiratun akeh, faminha mangka iku sak tengahe saking kathirah iku zakatul zahabi zakate emas, wal fiddati lan zakate perak, wahia ya utawi zakat emas lan perak iku wajibatun wajib alaman ing atase wong malakakan miliki sapa wong ing emas lan perak. Rupane nisab sak nisab 20 misqalan, 20 opone misqalan, 20 misqal min dhahabin saking emas al-khalisi kang murni, au mi'atai dirhamin atawa 200 dirham minal fiddati saking perak al-khalisati kang murni. Berikutnya adalah masih tentang kitab zakah, yakni musannif menyampaikan wa anwa'uha adalah macam-macam daripada zakat. Macamnya zakat itu dikatakan oleh musannif kathiratun, yakni banyak macamnya. Lalu kemudian beliau katakan faminha zakatul zahabi wal fiddati. Sebagian dari yang banyak itu kata beliau adalah zakatnya emas dan juga perak. Emas dan perak adalah merupakan dua hal yang pertama kali dijadikan contoh oleh musannif dari sekian banyak macam zakat. Beliau katakan wa hiya wajibatun ala man malaka, adalah zakat emas dan perak itu status hukumnya itu wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang memilikinya. Artinya kewajiban ini melekat pada orang yang benar-benar memiliki emas dan perak, di mana kepemilikannya juga harus memiliki ukuran atau batasan, atau dalam bahasa fikih zakat itu disebut nisab. Jadi kalau ada orang di antara kita kok punya emas, kita ini emas terus punya emas gitu ya. Emas di sini bukan emas panggilan tapi emas, ada e-nya lah gitu ya. Emas. Jadi siapapun di antara mas-mas yang punya emas gitu, atau mungkin mbak-mbak yang punya emas, bukan yang punya emas gitu ya, itu kalau sudah ada batasan atau kepemilikannya sempurna dan sampai nisab begitu,
maka orang itu laki-laki ataupun perempuan wajib mengeluarkan zakat. Artinya kalau memiliki emas ataupun perak, atau punya emas dan punya perak, berarti dua-duanya punya, bisa karena saking kayaknya perhiasan apa saja punya, emas punya, perak punya, perunggu punya, udah kayak atlet. Jadi emas punya, perak punya. Bagaimana? Ya nanti kita lihat di sini. Yang jelas kalau sudah sampai nisab dan kepemilikannya sempurna, maka siapapun dia kalau beriman kepada Allah, kalau muslim, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah kemudian oleh musannif dilanjutkan, berapa batasannya, berapa ukurannya, berapa nisabnya, yang sehingga kemudian setiap kita yang punya emas atau perak itu wajib mengeluarkan zakat. Maka pertama beliau katakan isyrina mithqalan minadz-dzahabi al-khalisi, adalah batasan untuk kepemilikan emas yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah 20 mithqal. Kalau dikonversi kepada gram, ukuran biasa kita ada di lingkungan kita itu sekitar berapa? Ya sekitar 93,6 gram. Atau gampangnya 94 gram. Belum sampai 100 gram. Ya. Ini batasan emas. Ya. Lalu kemudian disyarahi wa mithqalu, dan yang namanya satu misqal itu ukuran berapa? Isnani wa sab'una habbatun, yakni 82 habbah. 72 ya. Sab'atun pitu 72. Isnani 2, sab'una 72. Yang namanya habbatun itu apa? Wahya sya'iratun mu'tadilatun lam tuqsyir, yakni biji, sejenis biji gandum yang belum dikupas dan waqti'ah min tarafaiha, yang ujung-ujungnya dari madaqo yang tipis itu sudah dipotong. Gampangnya sejumlah 72 habbah itu berarti dikalikan daripada biji-bijian gandum. Nah itu satu mithqal. Berarti kalau 2 mithqal kalikan 2. Kalau 20 berarti kalikan 20 kali 72 ya. 72 biji, misalkan emasnya berbentuk biji gandum, 72 kalikan apa namanya 20, karena satu miskolnya 72. Jadi kalau kita punya biji-bijian emas ada 72 kali 20, nah berarti itu sudah memenuhi daripada jumlah atau batasan atau nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Dan kita punya 2 biji aja kadang-kadang dijual. Kan 2 biji kanan kiri tuh punya istri, dan itu nggak murni gitu ya. Di sini itu murni maksudnya. Jadi nggak ada campuran. Kalau yang dipakai istri kita itu udah campuran kawat. Iya, kalau emas murni ya ngelepek gitu ya. Jadi walaupun 24 gram, 24 karat itu kata yang ahli emas, itu tetap tidak murni Pak. Itu tetap ada campurannya. Kalau murni susah bentuknya.
Ya, makanya yang murni biasanya batangan-batangan gitu. Kalau dibentuk itu biasanya sudah dicampur, maka ada istilah emas sepuhan kan gitu ya. Rantai ayunan TK itu disepuh emas bisa itu. Nanti masuk TK situ pasti mahal karena rantainya sepuhan emas gitu. Jadi kalau ibunya usil di krik 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 pakai silet, lama-lama punya emas dia dikumpulin. Nah ini emas murni. Jadi punya 72 kali 20. Berapa itu? 72 kali 20. 72 kali 2 ya itulah matematika. Nah, berarti dia sudah, kalau dikumpulin ada kali satu kresek ya. Satu kresek ada sekitar itu ya. Ya, kita lihat aja beras tuh. Hitung beras yang gedean, kan gandum agak gede ya. Kita coba nanti pulang dihitung tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 72. Tuh 2, 3, 4, 72 kali 20. Oh kira-kira segini. Digedein dikit lah. Biji berasnya yang gede. Biji beras yang buat nasi kebuli ya, kan panjang-panjang itu ya. Itu berasnya khusus. Kalau beras panen depan sini nggak jadi. Jadinya nasi ngebul, bukan nasi kebuli. Nah para bapak hadirin sekalian, itu jumlah, dan kayaknya saya sendiri belum punya itu ya. Kalau beras untuk latihan menghitung insya Allah ada, tapi kalau emas aslinya saya belum. Tapi barangkali yang hadir di sini ada, silahkan. Berarti sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu gampang ngitungnya. Jadi kalau nggak ngerti, udah pakai biji-bijian. Kalau biji-bijian ribet, sudah pakai gram. Sekarang kan sudah zaman modern, jadi fikihnya pun kemudian dikonversikan. Maka konversinya adalah kata ulama, kata Pak Kiai sekitar 93,6 atau 94 gram, kurang lebihnya begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasanya memakaikan cincin ataupun anting kepada istri kita juga nggak sampai seberat 93 gram, apalagi sampai 100 gram. Dan itu juga emasnya bukan emas murni, dan termasuk nggak wajib zakat kalau emas yang dipakai itu. Jadi kalau bapak ibu itu pengen emasnya nggak dizakatin, terus yang dipakai gitu ya. Kalau emas yang dipakai nggak dizakatin, cuman ya ilok pakai emas sampai 100 gram gitu. Jalannya berat, kasihan, telinganya bisa-bisa 2 minggu langsung putus. Umumnya kita 5 gram itu sudah berat lah gitu. 10 gram biasanya begitu. Nah kemudian yang berikutnya aumi atai, yakni 200 dirham. Dari apa? Minal fiddatil khalisati, dari bangsa perak yang murni. Nah berikutnya ini ukuran, yakni batasan kepemilikan minimal orang yang punya perak sejumlah 200 dirham daripada perak yang murni. Peraknya lagi-lagi disebutkan al-khalisati, ada keterangan murni, tidak campuran. Nah kemudian timbangan atau perkiraan daripada dirham itu seberapa? Itu dikatakan sitatu dawanik, yaitu 6 diwan. Dan kemudian satu dawanik itu berapa? Di sini dikatakan samanun habbatin, yaitu 8 habbat. Wa khumsa habbat, dan juga disebutkan samanu habbatin wa khumsa habbah, berarti 8 2/3. Ini jadi khumsa 5, 8 2/5 daripada hitungan
satu danaik. Ya. Kemudian fadirhamu, adapun satu dirham itu khamsuna habbah, yaitu disebutkan khamsuna habbah wa khumsa, yaitu 50 2/5 daripada jumlah tadi. Maka kemudian wa mata zabada ala dirhami salasu, ketika bertambah atau ditambah, yakni 3/3 daripada atau 3/7 ya, salah satu asba'i, yaitu 1/7, 3/7, maka jadilah satu miskol, karena miskolan, maka itu terhitung menjadi satu miskol. Jadi kalau ditambah lagi dengan 3/7 jadilah dia satu miskol. Wa mata naqasa, dan ketika berkurang minal miskoli salah satu asyari, yaitu 3/10, maka itu menjadi satu dirham. Nah, karena apa? Li'anna dirhamin sab'ata asyar, yakni karena satu dirham itu 7/10 daripada miskolin miskol. Satu miskol ya, satu dirhamnya itu 7/10 miskol. Nah, itu jika ditambah lagi menjadi 3/10, maka jadilah itu hitungan satu miskol. Ini hanya hitungan saja di keterangan ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menghitung berapa dirham itu. Adapun kalau dikonversikan 200 dirham sendiri itu, kalau kita hitung menggunakan gram, itu 624 gram kurang lebih, itu gampangnya 600 sekian gram, nggak sampai 650 gram. Ini perak, jadi jumlahnya kok lebih banyak ya, sebab harganya juga di bawah daripada emas, maka jumlahnya semakin banyak ya. Itu kalau dikonversikan. Jadi siapa yang punya hitungan emas seberat itu, perak seberat itu, maka dia sudah kena kewajiban, yakni mengeluarkan zakat perak yang dia miliki. Nah, lalu kemudian ini yang penting kita harus sampaikan adalah apa? Yakni di sini dikatakan in kana khalisan minal ghash fa amruhu zahirun wa tu'rafu auzanahu min ahlil khabrah. Artinya ini kalau misalkan kok ada emas ya, di mana wa in kana fihi asyun fala zakata fihi. Kalau misalkan kok jumlahnya itu ada sekitar 93,6 yang itu satu nisab, tetapi kok tidak murni, emasnya ini campuran, maka ini fala zakata fihi, tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau kita beli emas yang di toko itu, yang perhiasan-perhiasan, itu udah dicampur. Kok begitu ditimbang ada 93,6 gram. Bagaimana itu? Kalau secara gramnya sudah masuk, tetapi sebagai syarat berikutnya, yakni kemurnian emas itu tidak masuk, begitu. Lalu bagaimana kalau seperti itu dan hitungannya kok pas 93,6 gram atau 95 gram, gampangkannya dibuletin, maka ini tidak masuk ke dalam kewajiban zakat. Bagaimana kalau kemudian dihitung ternyata ini berat campurannya sekian gram, misalkan berat campurannya dari setiap 1 gram itu setengah gram misalkan, berarti dalam setiap 1 gram itu hanya ada 1 gram emas murni. Maka cara menghitungnya adalah berarti dibagi 2, kan gitu ya.
Begitu dibagi dua dari jumlah emas yang dimiliki, dan emas itu emas campuran, kok ternyata ada sejumlah 93,6 gram wajib mengeluarkan zakat. Berarti dikalikan dua, andai kata besar campurannya atau berat campuran emasnya itu adalah setengah dari setiap 1 gram, begitu. Nah, dan ini perlu perhitungan dengan ahli yang bikin emas itu ya, karena kita kan cuma beli. Nah, yang bikin emas itu, perhiasan itulah yang tahu ini campurannya sekian persen, sehingga kadar keasliannya sekian. Nah, kalau 24 karat tuh kira-kira berapa tuh campurannya? Ada yang ahli emas nggak? Jadi emas-emas yang nggak ahli emas ini ya. Kalau yang suka bawa itu apa namanya, jual emas itu, nah itu ngerti dia, yang ngerti ya, yang ngerti dalam ukuran-ukuran itu, termasuk mungkin masalah emas yang campuran dengan yang tidak, berapa kadarnya ya. Gampangnya seperti itu tadi, seandainya emasnya itu tidak murni, kok di jumlah ada 93,6 gram, maka itu belum wajib. Kenapa? Sebab bukan emas murni. Bagaimana kalau campurannya setengah gram dari setiap 1 gram, kok begitu ditimbang jumlahnya sudah lebih daripada jumlah 93,6? Kalau ada 2 kali atau 2 kali lipat, maka berarti sudah masuk, begitu. Jadi yang dihitung sekali lagi adalah emas murni. Sebetulnya itu berlaku bagi setiap yang ketentuan motong rambut, akekah itu dihitung gramnya, itu gram emas murni. Ya, berarti kalau misalkan yang dicukur itu 1 gram, nah 1 gram emas murni kan lumayan. 1 gram campuran aja ada yang 400.000, ada yang 600.000. Nah itu jadi yang dipakai adalah emas murni. Demikian juga ketika perak itu tidak murni misalkan, maka disamakan dengan cara penghitungan emas yang tidak murni. Jadi ada tidak daripada 200 dirham beratnya, nah, itu baru kemudian dikenakan kewajiban zakat. Kemudian yang berikutnya yakni apa, adalah dikatakan wa yuzadu ala suruti, lan wajib ing atase tambahan malih syarat al arba'ah, sekawan atau papat pira-pira syarat al amati kang umum, al mutaqaddimati kang wis kelewat, al haulu iku haul. Walidha qala musannifu, kaya dene wis ngendikake sapa musannif, wa halal haul, lan utawi hale iku haul, wahia fi milkihi, yakni ing dalam kepemilikane. Berikutnya syarat yang selanjutnya, apakah hanya kepemilikan yang sejumlah tadi dengan nisab tadi? Itu tidak demikian, ada ditambahi lagi syarat selanjutnya, yaitu halnya jumlah yang 1 nisab tadi sudah dimiliki sampai 1 tahun. Jadi syarat berikutnya, selain dia memiliki emas sekian yang tadi sudah disebutkan, atau memiliki perak sekian yang tadi sudah disebutkan, lalu berikutnya kepemilikannya itu sudah sampai 1 tahun apa belum, begitu. Jadi enggak baru dapat terus langsung dikeluarkan, enggak. Ini kira-kira bertahan tidak harta ini, emas ini, perak ini sampai 1 tahun. Jadi memiliki bulan Rajab, dia dapat emas, beli emas, belanja emas, dan ternyata dihitung sampai nisabnya, dia belanja perak, beli perak, ternyata juga sudah sampai nisab. Nanti ditunggu sampai bulan Rajab berikutnya, tanggal misalkan 10 Rajab dia punya, nanti tanggal 9, 10-nya berarti ya, itu masuk tahun yang kedua ya.
Begitu sampai berarti dia sudah kewajiban mengeluarkan zakat. Itu. Jadi kepemilikannya ada selain jumlahnya ditentukan juga waktunya ditetapkan, yakni betul-betul dimiliki sampai 1 tahun. Sebab bisa jadi ada orang memiliki emas atau perak sekian, tetapi kemudian baru 2 bulan tidak ada, baru satu bulan tidak ada, atau misalkan sudah 11 bulan terus tidak ada, itu ya kan bisa jadi itu, tinggal sebulan lagi atau tinggal 5 hari lagi itu 1 tahun kok tidak ada. Maka kemudian di sini dikatakan fala tajibuz zakatu, maka tidak wajib zakat qabla tamamihi walau bilahdotin. Tuh, maka tidak wajib mengeluarkan zakat emas dan perak kalau kurang dari waktu 1 tahun, sekalipun kekurangannya sedikit. Lahdotan itu sedikit sekali ya, sebentar, sedela ya. Bahkan kalau istilah kecrotan gitu ya, lahdotan itu dimaknain bisa macam-macam. Kalau di sini ya nggak pantas dimaknain kecrotan, ini nggak pantas bisa gitu. Jadi bahasa Arabnya dimaknai bisa macam-macam. Jadi walaupun waktunya sedikit ya, maka bagaimana? Oh, tidak wajib zakat ya. Jadi ini ketetapan masalah haulnya, masalah waktunya ya. Sehingga kemudian kalau misalkan ada sebagian yang dijual ya, dan menjadi berkurang nisabnya, nggak hilang semua, nggak habis semua, tapi sebagiannya nggak ada, kurang 1 gram doang, ini gimana? Tetap berarti kan belum 1 nisab itu. Jadi kurang sedikit ya, sudah tinggal sedikit lagi kok tiba-tiba ada misalkan bibaiin dengan dijual misalkan. Jadi kembali kepada ini yang milik ya. Artinya kalau memang betul dijualnya karena butuh ya tidak maksiat gitu ya. Tapi kalau ngakal-ngakalin hukum ya jadi maksiat tuh. Sebab begini, ketika dijual sebagian saja dari yang sudah masuk nisab itu, nah ini terus besoknya beli lagi, itu dihitungnya istaknafa al-khawli linqita'i. Jadi akan dihitung haul berikut baru lagi. Misalkan nanti haulnya tanggal 10, tanggal 8 dijual tuh, jual. Begitu tanggal 10 itu beli lagi, itu tanggal 10-nya udah lewat, tanggal 11 berarti beli lagi, itu dihitung lagi dari titik nol lagi, karena sudah ada terputus, itu kepemilikannya terputus, tidak utuh, jadi tidak utuh. Makanya 93,6 gram ini utuh, itu tidak berkurang di tengah-tengah sampai 1 tahun. Itu kalau berkurang di tengah-tengah hitung dari nol lagi. Oh, ini ada kepentingan mau ngulain anak dijual 50 gram, berarti kan cuma 43,6 di tengah-tengah itu. Maka itu dihitung lagi dari situ kalau dia beli lagi. Jadi gampangnya begini, harta yang berupa emas atau perak itu yang sudah sampai nisab harus utuh betul-betul dari titik 1 bulan 1 sampai bulan 12, betul-betul. Kalau nambah nggak apa-apa, tapi kalau kurang dari nisab itu nggak bisa, berarti tidak masuk. Ini di sini 1 nisab, 2, 3 kurang, terus 4 1 nisab, bahkan 2 nisab lebih ukurannya sampai 2 ukuran, maka dari sini dihitung lagi. Jadi nanti nggak di 12 tapi di 6, di bulan 6, karena dia di sini putus ini. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi kepemilikannya betul-betul harus 1 tahun.
Karena ini bukan semacam harta tambang, itu bukan juga harta temuan. Jadi ada ketetapannya yaitu khaul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dikatakan adalah ketika dia memiliki baru, fala budda lahum min hauli illa zakah. Nah, ketika nanti dia kepemilikannya berikutnya ada, maka nanti tidak boleh tidak kecuali dia harus mengeluarkan zakat. Ya. Jadi nanti setelah diperhitungkan lagi, ya, dari awal kalau ada terputus. Nah, kemudian famimma fa'alahu sara milkan jadidan fala budda lahu min haulin illa zakah. Kalau sudah sampai haulnya maka dia wajib zakat. Ya sama seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, lalu kemudian ada dikatakan adalah wa yakhruju min dalika, yakni lan tentokake min dalika saking mengkono-mengkono zahabi wal fiddah, yakni rubu'ul usyur, seperempat sampai sepersepuluh, ya, illa zakatir rikas, kejaba zakat kang bangsa rikas, wa huwa dafinul jahiliyati wa hum min qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayalzamu al-wajidah al-khumusu az-zakata fil hali wa yamlikuhu al-wajid lahu li wa inna wajada fi mautin aw fi malikin ahya'u ay ahya'u bi syartin alla ya'lama anna malakahu balahatin, dan seterusnya. Berikutnya adalah dikeluarkan dari bangsa emas dan perak, ya, yakni apa, merupakan jumlah yang berbeda daripada yang tadi, yakni seperempat sampai sepersepuluh, atau kemudian diprosentasekan 2,5%, yakni kecuali daripada harta rikas atau kemudian ada disebut yakni harta yang terpendam di masa jahiliyah, yakni di mana sebelum diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan kok ada orang menemukan harta di mana harta itu merupakan harta zaman jahiliyah, maka setelah wujud nyata daripada harta rikas itu adalah khumusuz zakah, seperlimanya dari yang ia temukan itu, berarti 20%. Jadi 20% fil hali, di saat itu juga begitu menemukan ada barang temuan, barang yang terpendam, harta korun sebutnya gitu ya, lalu dia menemukan, maka dikeluarkan ketika telah nyata wujud harta itu di saat seketika dia menemukannya, sebanyak 20% dari yang ada untuk dikeluarkan sebagai bagian zakatnya. Itu walaupun dia menemukannya misalkan ada di satu bumi atau tempat yang tanah mati, atau di tanah yang digarap oleh seseorang, ya, di mana dengan syarat kalau dia tidak mengetahui bahwa yang memiliki itu adalah daripada sampainya tentang masalah ini, yakni annahu yalghatuhu ad-da'watu, yakni sampainya dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa pe'un,
Maka kalau tidak mengetahui ini semua, harta itu menjadi harta P, yaitu harta yang menjadi milik kas negara. Menjadi kas negara. Oke. Kemudian walaisa bizakatin wala budda ayyakuna madfunan. Nah ini maka tidak menjadi kalau harta P itu untuk dizakati. Jadi statusnya seperti kayak harta mal, ya. Jadi milik kas negara, harta P yang nanti akan digunakan untuk hal yang sifatnya sosial, di mana ini ketentuannya mirip lah seperti harta-harta yang ada di Baitul Mal. Harta P itu seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat untuk harta ini. Maka di sini disebutkan walaisa bizakatin, maka ini tidak ada ketetapan untuk zakatnya. Lalu kemudian wa in wujuda, kalau misalkan kok munculnya yaitu harta tadi yang terpendam, dhahiron nampak jelas, fa in ulima an syaila adharu farikazun, sementara yang memunculkan itu adalah oleh sebab adanya banjir atau terkena air dengan sendirinya, lalu dia muncul, ya, tidak oleh sebab ditanggali, ya, tidak oleh sebab kita yang menyebabkan munculnya harta itu, maka ini namanya rikas, farikazun, ya. Kalau misalkan tidak seperti itu, wa illa faluqototun, maka itu namanya barang temuan, lukotoh. Nah ini bedanya kalau lukotoh sama rikas, ya. Kalau terjadinya oleh sebab dibuka oleh air, tergerus banjir, ada gunung, tiba-tiba begitu banjir muncul itu harta-harta yang berharga, maka itu namanya lukotoh jadinya, barang temuan, ya. Itu bedanya di situ. Wa kadza idza lam yu'lam hal huwa dufinul jahiliyati au dufinul islam. Jadi tidak diketahui kalau itu barang tersebut terpendamnya di masa jahiliyah atau setelah datangnya masa kerasulan baginda Rasul, yaitu masa Islam. Nah ini namanya temuan barang lukotoh, ya. Beda dengan tadi, ya. Kalau yang namanya rikas itu barang yang terpendam di masa jahiliyah. Kalau lukotoh itu tidak mensyaratkan daripada barang jahiliyah, ya. Artinya walaupun itu barang ditemukan setelah lama hilang tapi di masa sudah adanya Islam, maka itu namanya barang temuan. Dan barang itu barang yang berharga, ada nilai jualnya, ya. Kemudian yang berikutnya, wa mazada ala dzalika, lan opo kang tambah ala dzalika ing mengkono-mengkono, tegese nisab al madzkur, fa bi hisabihi, mongko iku tetep kadue hitungan-hitungan. Nah berikutnya, bagaimana kalau ada kelebihan dari emas atau perak yang tadi sudah ditentukan jumlah nisabnya atau batasannya, maka tinggal diperhitungkan. Jadi tinggal dihitung, ada perhitungannya. Misalkan ini 150 gram atau yang peraknya ini 1000 gram, maka tinggal diperhitungkan saja. Jadi dengan rumus yang sama, dipersamakanlah, rumus persamaan. Kalau satu nisabnya sekian yang dia keluarkan, maka sisanya tinggal dikalikan persentase itu. Misalkan 2,5%, ya tinggal kalikan 2,5%. Kalau 100 kali 2,5% berapa? Kalau 1000 kali 2,5% berapa? Jadi tinggal dikalipatkan saja. Jadi yang penting sudah melewati ambang batas nisab, berarti sudah bisa diperhitungkan sisa daripada emas atau perak yang kita miliki. Nah itulah tentang zakat emas dan perak.
Jadi dari mulai zakat emas yang ada pada kita miliki sampai emas yang kita temukan sebagai barang simpanan orang-orang jahiliyah yang terpendam lalu kita temukan, atau sekedar emas yang kita temukan. Jadi itu ada hitung-hitungannya tersendiri dan ada ketetapannya. Kalau emas yang kita simpan yang bukan pendaman barang-barang jahiliyah itu harus menunggu sampai 1 tahun. Tapi kalau yang sifatnya harta temuan tadi dan juga barang galian yang lalu muncul emas atau perak, maka seketika itu kita keluarkan daripada zakatnya tanpa harus menunggu sampai 1 tahun. Jadi begitu kita menggali, ya begitu kita menggali, lalu begitu digali tanah itu kok ada emasnya, maka ketika itu kita mendapatkan barang yang berharga tersebut atau emas ataupun perak tersebut, kita keluarkan zakatnya seketika tanpa harus menunggu haul, ya. Lalu kemudian bagaimana ketika adanya di tanah yang diwakafkan untuk masjid? Nah, itu bagaimana? Maka itu menjadi bagian kepemilikan masjid. Ya, ketika tanah ini misalkan sudah diwakafkan kepada masjid, lalu begitu menggali kok ada emasnya, maka itu dikembalikan kepada kepemilikan masjid, bukan yang gali tadi, bukan orang yang gali. Misalkan mau gali pondasi, mau bikin masjid, ini ada tanah sudah diwakafkan, begitu mau bikin pondasi kok ada emasnya gitu, maka bukan kepada pemilik yang mewakafkan, tapi itu sudah menjadi kepemilikan masjid. Nah, itu statusnya digunakan untuk masjid. Sama kayak model harta pek tadi, mirip lah begitu. Hanya ini lingkupnya adalah dipergunakan untuk kepentingan masjid. Jadi masjid kan nggak wajib zakat. Ada nggak masjid wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang sholat di masjid, tapi masjidnya enggak. Ini. Jadi mana ada masjid mengeluarkan zakat itu? Ya, yang ada masjid, bahkan masjid tidak wajib sholat. Ya, masjid kan tidak wajib sholat. Nah, yang di dalam masjid, nah itu yang wajib sholat. Jadi ini harus kita pahami. Kalau hartanya ada di dalam masjid ini, maka bukan menjadi milik panitia atau DKM-nya. Lalu kamu yang jadi DKM, kamu ngeluarin zakat dong. Enggak, itu dikembalikan untuk dimanfaatkan masjid. Maka coba-coba aja digali, barangkali ada emasnya, nah itu punya masjid. Jadi tidak milik DKM atau yang menggali. Maka tidak ada kewajiban zakat bagi masjid. Jangankan zakat, sholat juga bagi masjid tidak wajib. Yang wajib adalah yang bangun masjid kalau dia Islam. Kalau yang bangun bukan orang Islam juga tidak wajib. Jadi ini yang harus kita pahami. Demikian yang bisa kita sampaikan. Harap maklum saya agak sedikit ngantuk gitu ya. Tapi walaupun ngantuk masih bisa bersuara lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi di zakat perdagangan. Nah, ini kayaknya kita ada nih, kalau yang dagang kan banyak ya, dagang online ataupun dagang offline. Nah, nanti kita ketemu lagi di minggu depan, ini Isra Mi'raj ya. Berarti minggu depan lagi lah ya, 2 minggu lagi insya Allah kita akan bahas tentang masalah zakat tijarah. Wa minha zakatut tijarati, adalah zakat perdagangan. Nah, ini kayaknya banyak yang dagang, maka kayaknya besok lebih menarik. Kalau tadi adalah masalah emas dan perak, ya ini tetap harus kita ketahui, walaupun kita hanya emas bukan emas, tapi barangkali ada di antara kita yang menyimpan harta berupa emas batangan yang murni, sehingga kalau sudah sampai kepada nisab dan haulnya, kita berarti wajib mengeluarkan zakat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk isya ya?
Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu